Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor, di mana kita tahu vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi di sini fokus kita yaitu menentukan nilai kemudian menentukan arah. Kemudian ada dua metode dalam menentukan nilai dan arah dalam besaran vektor. Yang pertama yaitu metode melukis vektor, yang kedua yaitu dengan cara sistematik atau lebih dikenal dengan metode perhitungan. Untuk metode melukis, di sini tidak akan saya jelaskan secara terperinci, nantinya akan kita bahas di pertemuan secara offline. Kemudian di sini saya lebih berfokus ke arah metode perhitungan. Sebelum kita masuk ke dalam metode perhitungan vektor, ada materi prasyarat matematika yang harus kalian ketahui, yaitu tentunya dalam materi trigonometri, sin, cos, dan tan. Jadi sebelum masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu sudut-sudut istimewa beserta nilainya pada trigonometri, pada sin, cos, dan tan. Maka di sini akan saya tulis, di sini kita anggap theta. Theta itu kita anggap sudut. Kemudian di sini ada sin. Kemudian di sini ada cos. Dan lalu yang terakhir yaitu tan. Sudut-sudut istimewa yang sering muncul yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, setelah itu 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini sin 0 derajat itu adalah 0. Kemudian sin 30 derajat ialah setengah. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Kemudian terakhir sin 90 derajat yaitu 1. Untuk cos yaitu kebalikan dari sin. Jadi cos 0 derajat sama dengan sin 90 derajat yaitu 1. Kemudian cos 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Cos 45 derajat yaitu sama dengan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Lalu cos 60 derajat sama dengan sin 30 derajat yaitu 1/2. Yang terakhir cos 90 derajat yaitu sama dengan sin 0 derajat. Pastinya 0. Kemudian untuk tan 0 derajat itu adalah 0. Kemudian tan 30 derajat sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 derajat itu 1. Kemudian tan 60 derajat akar 3. Kemudian tan 90 derajat yaitu tak terhingga. Tak terhingga. Nah, ini wajib kalian hafalkan. Apabila tidak hafal, maka di kemudian hari kalian akan sulit untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan vektor. Jadi, sebelum masuk ke metode perhitungan dalam vektor, kalian wajib menghafal sudut-sudut istimewa pada trigonometri sin, cos, dan tan. Ya, kemudian kita lanjut untuk materi penguraian vektor. Pada vektor itu terdapat uraian vektor pada sumbu X atau sumbu horizontal. Kemudian terdapat juga vektor pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Jadi di sini tentang koordinat kalian juga sudah tahu mungkin sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Pertama,
Biasanya yang paling jadi masalah yaitu untukkan vektor yang memiliki kemiringan pada sudut tertentu. Di sini kita anggap vektor R. Nah, jika vektornya miring seperti ini, maka sudah pasti vektor R ini nantinya akan memiliki vektor Rx dan vektor Ry. Nah, kita anggap sudut kemiringan dari vektor R yaitu kita anggap theta, sehingga nantinya untukkan vektor Rx pastinya berada di sumbu X. Kemudian untukkan vektor Ry pastinya berada di sumbu Y. Nah, untukkan sistematikanya, Rx apabila di sumbu X ini kita menggunakan cos. Kemudian untukkan Y kita menggunakan sin. Sehingga rumus Rx sama dengan R, vektor R-nya cos theta. Ini saya pertebal. Kemudian untukkan vektor Ry, jadi saya tulis di sini. Ry kita menggunakan sin, yaitu vektor R punyanya si R sin theta. Jadi andaikan saya beri contoh soal, ya contoh atau example, contoh soal, jika diketahui vektor R sebesar 10, kita anggap ini sebagai gaya, 10 Newton, dengan sudut kemiringannya yaitu 30 derajat. Sehingga kalau digambarkan vektor R seperti ini, 30 derajat. Nah, pastinya nantinya ada Rs dan ada Ry. Pertanyaannya, tentukan Rx dan tentukan Ry. Nah, di sini nantinya untuk mencari Rx kita menggunakan rumus di sini. Rx sama dengan R cos theta. Kemudian untukkan Ry ini kita menggunakan rumus di sini. Ry sama dengan R sin theta. Sehingga di mana ya? Di sini saja, di sini. Sehingga Rx sama dengan R cos theta, R-nya yaitu 10 Newton, cos theta-nya 30 derajat. 10 cos 30 tadi kita sudah tahu sebelumnya, cos 30 yaitu setengah akar 3, sehingga hasil Rx yaitu 10 kali setengah 5 akar 3 nya yang ikut. Jadi 5 akar 3 Newton. Kemudian untukkan Ry kita menggunakan rumus R sin theta. Sin theta. Sehingga R yaitu 10 Newton, sin theta-nya 30 derajat. 10 sin 30 derajat tadi kita sudah tahu, yaitu 1/2. 10 kali setengah yaitu 5 Newton. Jadi ini adalah penguraian vektor pada Rx dan Ry. Bagaimana kalau simbolnya bukan R? Nah, mungkin kalian bertanya,
Bolehkah simbolnya ini selain R? Yang pastinya sangat boleh. Itu tergantung dari soalnya. Bisa jadi ini R kita ganti dengan P, tetapi biar diganti dengan huruf apapun, yang pastinya di X ini kita wajib pakai cos, dan di Y ini kita wajib pakai sin. Simbolnya itu terserah, tergantung dari soalnya. Ini untuk yang miring. Bagaimana kalau vektornya tidak miring? Nah, bagi vektor yang tidak miring, misalkan vektornya horizontal, jadi kita anggap vektor P. Untukkan penguraian vektornya, jika seperti ini horizontal yang ada hanya Px. Nah, Py-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa Py sama dengan 0? Karena di sini, kalau di sini sudutnya sudah pasti ini sama dengan 0 derajat. Sedangkan Y kita gunakan sin 0 derajat yaitu 0. Nah, kemudian untukkan di Px ini sama dengan nilainya dengan P, vektor P. Jika vektor P ini sama dengan 10 Newton, maka Px-nya juga sama dengan 10 Newton. Kemudian untuk vektor yang baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi mungkin ada sedikit gangguan dari seekor kucing. Kalau bahasa sambasnya kucing becakak. Jadi di sini akan kita lanjutkan. Baiklah, andaikan di sini memiliki vektor yang tegak lurus terhadap garis horizontal atau disebut dengan vektor vertikal. Di sini kita anggap ini vektor Q. Nah, vektor Q. Kalau seperti ini, penguraian vektornya untukkan Qx-nya sudah pasti sama dengan 0 karena dia tidak berada di sumbu X tapi di sumbu Y. Nah, sama dengan yang ini, kalau ini dia tidak berada di sumbu Y tetapi berada di sumbu X. Nah, kemudian Qy-nya yaitu sama dengan vektor Q. Jika vektor Q ini 5 Newton, maka Qy-nya pun sama dengan 5 Newton. Nah, baiklah, ini adalah materi penguraian vektor. Jadi intinya yang jadi masalah kadang-kadang itu vektor yang arahnya miring. Kalau miring ini maka kita harus menggunakan kedua-duanya. Pasti ada Rx dan pasti ada Ry. Nah, kalau andaikan vektornya bersimbol R ya. Jadi kalau di X kita menggunakan cos, kalau di Y kita menggunakan sin. Nah, itu adalah materi penguraian vektor. Baiklah, di sini sebelum kita lanjut ke materi metode sinus dan kosinus, hampir terlupa. Jadi ini penting bagaimana jika kita mengetahui untuk mencari R-nya. Maka untuk mencari R ini rumusnya yaitu, karena ini tegak lurus, mungkin kalian sudah mengetahuinya. Kalau sudut 90 derajat maka kita harus menggunakan metode Pythagoras. Pakai metode Pythagoras sama dengan resultan, yaitu Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Nah, ini untukkan nilainya. Bagaimana untukkan arahnya? Nah, jadi di sini yaitu nilainya pasti kita gunakan R sama dengan Pythagoras. Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Untukkan arahnya, karena vektor itu nilai dan arah, maka yang kita gunakan arah yaitu tan alfa sama dengan Ry per R
X. Ini untukkan arahnya. Jadi andaikan kita ambil dari contoh di sini, ini kan ada nilai Rx-nya kan, dan ada nilai Ry-nya. Bagaimana untuk menentukan arah? Jika kita menentukan arah, kalau berdasarkan contoh yang di sini ya, contoh yang ini yang tadi, maka untukkan arahnya, cari arah, maka kita gunakan tan theta sama dengan Ry. Ry-nya yaitu 5. Kemudian Rx yaitu 5 akar 3. Ini bisa coret sehingga tersisa tan theta sama dengan 1 per akar 3. Di sini 1 per akar 3 berapa sudutnya jika nilainya tetanya. Jadi untukkan sudut istimewa mungkin 1 per akar 3 tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak memasuki dalam sudut istimewa. Jadi mungkin tidak kita ketahui. Untuk melanjutkannya ini kita harus wajib pakai kalkulator nantinya. Tapi andaikan ini hasilnya yaitu setelah kita bagi-bagi di sini hasilnya yaitu akar 3 ya, maka tetanya di sini akan menunjukkan 60 derajat andaikan akar 3, karena untukkan tabel sin kosan tadi kan sudah kita tahu tan 60 derajat yaitu akar 3. Tapi untukkan hasilnya 1 per akar 3 itu tidak ada di tabel sin kostan untukkan sudut istimewa yang tadi. Jadi ini harus kita menggunakan kalkulator. Tapi karena soal ini yang saya buat asal-asal, tapi untuk soal-soal yang biasanya ada di buku pasti pas untukkan hasil sudutnya. Oke, itulah untukkan penguraian vektor. Kita lanjutkan untuk materi vektor dengan metode kosinus dan metode sinus. Nah, jika ini digunakan kalian tadi penguraian vektor andaikan yang diketahui itu adalah vektor resultannya. Nah, bagaimana kalau soalnya berupa kalau yang diketahui itu adalah vektor penguraiannya yaitu di X dan di Y. Nah, jika diketahui vektor, andaikan saya gambar di sini. Nah, jika yang diketahui yaitu vektor, anggap kita ini vektor P, Px dan vektor Py. Jika diketahui Px dan Py, maka bagaimana kita mencari untuk resultan vektor P-nya? Nah, maka di sini diketahui anggap ini sudut apit antara vektor Px dan vektor Py yaitu theta, ini ya gabungan ya, di X dan di Y secara keseluruhan theta, maka rumus kosinusnya yaitu vektor P sama dengan akar Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah 2 dikali Px dikali Py cos theta. Ini adalah rumus kosinusnya. Bagaimana dengan rumus sinus? Jadi di sini kalau yang diketahui Px dan Py, jadi ada 2 cara kalian bisa menggunakan rumus kosinus. Dengan catatan rumus kosinus ini harus diketahui Px, Py dan theta sudut keseluruhan
Jika salah satunya tidak diketahui, maka kalian harus menggunakan rumus sinus. Rumus sinus syaratnya andaikan rumus antara vektor P dan Px itu diketahui sudutnya, anggap di sini sudut alfa. Kemudian ini antara PY dan P yaitu diketahui sudutnya, yaitu anggap sudut gamma. Nah, jika antara ketiga sudut ini tidak diketahui, maka kalian harus menggunakan rumus sinus. Rumus sinus ini yaitu vektor P pastinya kawan sudutnya yaitu theta. Nah, sedangkan Px yaitu kawannya yang berdekatan sudutnya yaitu alfa, sama dengan Px sama per alfa. Kemudian untukkan Py pastinya yang berdekatan ini adalah gamma. Nah, jadi itu adalah metode kosinus dan metode sinus. Dan jika ada contoh soal, saya mungkin akan menjelaskan untukan contoh soal kosinus terlebih dahulu. Contoh untukan kosinus saya bacakan, mungkin saya di sini langsung menuliskan diketahuinya. Jika diketahui vektor P1 sama dengan 5 Newton. Kemudian vektor P2 sama dengan 10 Newton. Nah, di antara vektor P1 dan P2 memiliki sudut apit sebesar 60 derajat. Maka berapa besar vektor resultannya? Di sini saya akan menggunakan P1 dan P2. Jadi sama saja, X ini dianggap 1 dan Y ini dianggap 2. Jadi langsung kita masukkan ke rumus vektor P yaitu akar P1 itu 5 akar 2. Saya langsung ya, tidak menuliskan rumus, jadi langsung lihat di sini. Kemudian P2 atau di sini PY sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 2 PX di sini P1 yaitu 5, kemudian PY di sini P2 10, cos sudutnya yaitu 60 derajat. Sehingga di sini 5 akar 2 25, 10 akar 2 yaitu 100 ditambah 2 kali 5 yaitu 10, 10 kali 10 yaitu 100. Cos 60 derajat kita tahu itu adalah 1/2. Sehingga hasilnya 25 ditambah 100, 125 ditambah 100 kali setengah. Ingat ya, ini perkalian, seharusnya ini satu paket, jadi tidak bisa kalian langsung tambahkan. Jangan kalian karena terlalu cepat berpikir, mungkin terlalu cepat berhitung, kalian langsung jumlahkan 25 ditambah 100 ditambah 100, itu salah. Nah, ini cukup kalian jumlahkan di sini terlebih dahulu, maka di sini kalian kalikan terlebih dahulu 100 kali setengah yaitu 50, sehingga hasilnya akar 175. Akar 175 mungkin untukkan pengakaran yang istimewa ini agak sulit kita tentukan, khususnya pakai kalkulator. Nah, tapi perkiraan ini mungkin sekitar 17 koma ke atas gitu, atau 13 koma ke atas. Jadi biar pakai kalkulator. Tapi biasanya di soal-soal ini pas, misalkan akar 144 ya, kita tahu ini pasti hasilnya nanti 2
Mungkin tidak kelihatan. Nah, ini. Oke. Tergeser ke bawah. Baiklah. Nah, ini andaikan ini misalkan 144, jadi ini kita bisa menulis yaitu 12. Ini 175 mungkin agak sulit untuk kita cari, harus pakai kalkulator. Jadi kalau ada menemukan soal seperti ini atau saya memberikan soal seperti ini, cukup sampai di sini saja. Nah, tapi kalau pas 144 pasti 12 atau 121 yang 11 dan seterusnya. Oke, itu tuh kan contoh soal kosinus. Contoh soal kosinus. Bagaimana untukkan contoh soal yang sinus? Contoh soal sinus biasanya berupa diagram atau skemanya. Nah, jika diketahui di sini, vektor P di sini adalah anggap 10 Newton, di sini 7 Newton, dan di sini anggap 5 Newton. Sudut di sini antara 5 Newton dan 10 Newton kita anggap 30 derajat, dan di sini kita anggap 45 derajat. Jadi yang jadi pertanyaan, berapa sudut untukkan theta keseluruhan antara 5 Newton dan 7 Newton. Nah, jadi yang ditanya itu theta-nya berapa. Maka kita harus menggunakan rumus sinus. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu theta. Theta yaitu kawannya yaitu P. P di sini sama dengan 10 Newton. Maka kita harus tulis terlebih dahulu 10 Newton per theta. Jadi kemudian di sini kan ada 3 bagian kan. Kalau kita satu sudah diambil, jadi seterusnya kita pilih salah satu, mau menggunakan Px per alfa atau Py per lambda. Jadi mungkin di sini saya akan cobakan kita hanya menggunakan untukkan Py yaitu 5 Newton. Py kawannya yaitu lambda. 5 Newton kawannya yaitu sudut 30 derajat. 30 derajat. Maaf, ini mungkin saya kurang. Ini adalah sin, maksud saya. Ini sin dan ini sin. Jadi sini kita kasih sin, ini pun sin. Jadi lanjut 10 per sin theta 5 sin 30 kita tahu yaitu 1 per 2. Kemudian kita kalikan silang. 5 kali sin theta 5 sin theta. 10 kali 1 per 2 yaitu 5. Sin theta 5 awalnya kali pindah ruas jadi bagi sin theta sama dengan 1. Nah, sudut untukkan sin, berapa sudut sin jika hasilnya 1? Kita tahu yaitu sudutnya yaitu harus 90 derajat karena sin 90 yaitu 1. Maka ini adalah menggunakan rumus sinus. Nah, itu adalah metode kosinus dan metode sinus. Baiklah, kita lanjutkan untukkan materi vektor yang terakhir. Ini soal sering keluar di ujian nasional, yaitu andaikan diketahui, biasanya soalnya berbentuk diagram sini X dan ini Y. Nah, minimal biasanya soal di ujian nasional tentang materi vektor ini vektor gabungan ya. Ini ada 3 vektor biasanya. Yang ditanyakan nantinya adalah resultan ketiga vektor. Andaikan di sini ada vektor F1 senilai 8 Newton. Ini ya vektor F1 ya, di sumbu horizontal. Kemudian ada vektor F2 sebesar 10 Newton dengan sudut kemiringan terhadap X yaitu 30 derajat. Kemudian ada vektor F3 sama dengan 8
Newton. Diketahui resultan maksudnya ditanya itu resultan ketiga vektor. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka tugas kalian yang pertama yaitu menguraikan antara vektor di X dan vektor kan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus menentukan vektor di X dan vektor di Y. Di sini kita pisah terlebih dahulu supaya gampang. Di X tentunya di sini kan ada 3 vektor, F1, F2 dan F3. Maka kita harus cari F1X terlebih dahulu. Kita tahu F1X, ini kan sejajar horizontal. Otomatis F1X-nya karena tidak miring ini, F1X-nya yaitu sama dengan F1-nya yaitu 8 Newton. Karena ini berada di posisi horizontal, maka untukkan F1Y-nya sudah pasti sama dengan 0. Kemudian untukkan F2-nya karena ini adalah miring. Kalau miring tadi saya sudah bilang yaitu ada X dan ada Y. Maka F2X sama dengan F2. Kalau di X kita gunakan cos 30 derajat sama dengan F2-nya 10 cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Sehingga hasilnya 10 kali 1/2 yaitu 5 akar 3. Kemudian untukkan F2Y. Nah, kalau Y kita menggunakan sin sehingga F2 sin sudutnya 30 derajat. F2 yaitu 10 Newton, sin 30 derajat yaitu 1/2. 10 kali 1/2 yaitu 5 Newton. Kemudian kita lanjut ke F3. F3 ini juga horizontal. Nah, F3X-nya sehingga kalau di sini kita tahu kalau X di sini nilainya positif, kalau X-nya berada di sini ke arah sini ini adalah negatif. Sehingga nanti hasilnya F3X ini adalah negatif. Nah, tapi karena ini berada di sumbu horizontal, F3X-nya yaitu sama dengan F3. Karena hasilnya negatif maka ini diubah jadi negatif. Negatif berapa? Itu negatif 8 Newton. Bagaimana dengan F3Y? F3Y sudah pasti karena berada di ini lurus dengan horizontal, F3Y pasti sama dengan 0. Sehingga maka di sini kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya. Jumlahkan sigma Fx-nya yaitu F1X ditambah F2X ditambah F3X. F1X 8, F2X 5 akar 3, kemudian F3X yaitu ditambah negatif 8. Ini kan negatif, ini positif, maka 8 ditambah min 8 sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini 5 akar 3. Kemudian bagaimana di Y? Sigma Fy sama F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. F1Y yaitu 0, F2Y yaitu 5, F3Y yaitu 0. Sehingga hasilnya 5. Setelah kita dapat Fx dan Fy, maka kita masukkan ke rumus resultan. Rumus resultan yaitu sama dengan rumus Pythagoras, yaitu sigma Fx pangkat 2 ditambah sigma Fy pangkat 2. Sigma Fx pangkat 2 yaitu 5 akar 3. 5 akar 3 pangkat 2. Sigma Fy kuadrat yaitu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini
Kalau bentuk ini maka 5 pangkat 2 yaitu 25. Akar 3 pangkat 2. Kalau akar dipekatkan maka akarnya hilang. Tersisa angka yang di dalam akar yaitu 3. Ditambah 5 pangkat 2 yaitu 25. Di sini kita kalikan terlebih dahulu. 25 kali 3 yaitu 75. Ditambah 25. Oh, ternyata tidak terlihat. Oke, saya geser ke atas. Jadi 25 kali 3 75 ditambah 25 sehingga hasilnya di sini yaitu akar 100. Akar 100 kita tahu yaitu 10 Newton. Ini adalah resultan yang diketahui 10 Newton. Baiklah, itu adalah materi vektor. Jika masih kurang paham setelah melihat video ini, maka sekali lagi catat di buku khusus untuk kan belajar online fisika, karena nantinya sebulan sekali kita akan melakukan pertemuan offline. Andaikan wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kumpul kembali, maka nanti sebulan sekali kita akan kumpul secara offline membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang tidak paham pada materi-materi yang telah kita bahas. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, mungkin pagi, dan intinya selamat bersenang-senang dengan pelajaran fisika.